Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas materi fikih bab kelima tentang indahnya berbagi dengan sedekah, hibah dan hadiah. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu tentang sedekah. Apa sih makna dari sedekah atau pengertiannya? Jadi sedekah berasal dari bahasa Arab yang mana dari kata sodakotun yang artinya memberikan. Sedangkan secara istilahnya sedekah atau sodakoh tadi adalah memberikan sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan. Hal ini dilakukan karena semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam memberikan sedekah itu kita harus mengharapkan ridho Allah saja tanpa adanya mengharapkan imbalan dari orang lain, karena yang paling baik memberikan suatu rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pastinya dengan sodakoh ini akan membersihkan harta kita juga dan akan memperoleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nantinya. Kemudian masih berlanjut ke pembahasan sedekah. Yang selanjutnya adalah hukumnya. Apa sih hukum sodakoh atau sedekah tadi? Jadi dalam Islam hukum sedekah adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Tetapi kondisi ini bisa berubah hukumnya ketika ada seseorang tetangga kita, mungkin saudara kita yang sangat membutuhkan pertolongan kita. Mungkin keadaannya memprihatinkan dengan kelaparan, tidak ada bahan makanan di rumahnya dan sebagainya. Misalnya kita tetangganya, itu wajib kita menafkahinya atau memberikan dia rezeki. Dengan kondisi kita juga, mungkin dalam kondisi kita adalah mempunyai hal tersebut, mempunyai bahan makanan tersebut, maka wajib tadi kita untuk mensedekahkannya. Jadi itu jadi hukumnya bisa berubah di sunnah muakkad dan wajib ketika dengan kondisi tertentu. Dan juga hukum sedekah ini jelas tertuang dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 272 yang artinya, dan kamu tidak menafkahkan melainkan karena mencari keridhaan Allah, dan sesuatu yang kamu belanjakan kelak akan disempurnakan balasannya, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya. Jadi jelas di sini, ketika kita mensedekahkan atau mensedekahkan harta kita, walaupun sedikit dari hasil yang kita lakukan atau sedikit dari rezeki kita, itu senantiasa akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala balasannya. Tidak akan mengurangi harta tersebut, tapi akan ditambah Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya. Dan mungkin juga dengan balasannya adalah dengan meningkatkan kekayaan kita nantinya, artinya rezeki kita akan terus bertambah gitu. Jadi jelas tadi hukumnya sedekah itu hukumnya yaitu sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan, tetapi akan berubah menjadi wajib dengan kondisi uzur atau kondisi tertentu. Kemudian masih berlanjut tentang sedekah. Dalam sedekah juga ada syarat dan rukunnya. Dalam sedekah ada beberapa yang perlu kita perhatikan dalam syarat dan rukun sedekah. Mungkin yang pertama yaitu orang yang memberinya. Orang yang memberi ini adalah syaratnya adalah orang yang memiliki benda itu, jadi mempunyai benda itu yang akan disedekahkan dan berhak untuk membelanjakan hartanya. Jadi berhak, kewajiban dia, keberhakan dia tadi. Yang kedua adalah orang yang diberi. Syaratnya adalah berhak memiliki. Dengan demikian tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan. Jadi ketika ada seorang ibu yang masih mengandung anaknya, mungkin di situ kita akan memberikan sedekah kepada anak yang dikandung itu tidak sah. Tapi yang sahnya adalah memberikan kepada ibunya. Jadi itu salah sahnya. Atau memberikan kepada binatang. Itu salah juga untuk syarat sahnya atau syarat rukunnya dari apa yang kita beri kepada orang lain atau yang orang yang diberi tersebut. Karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu. Jadi anak yang dikandungan sama binatang tadi adalah tidak berhak untuk memiliki sesuatu tadi. Yang ketiga adalah akad atau ijab kabulnya. Ijab di sini adalah pernyataan pemberian dari orang yang memberi, dan sedangkan kabul di sini adalah yang menerimanya, adalah pernyataan penerimaan dari orang yang penerima pemberian tersebut. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah barang yang diberikan. Artinya di sini syarat dan rukunnya adalah barang yang diberikan itu harus jelas juga. Harus ada barangnya, ada wujudnya.
yang ketika kita memberikan atau mensedekahkannya. Ya, masih tentang sedekah. Kemudian adalah yang selanjutnya atau yang terakhir adalah manfaatnya. Tentunya manfaat dari sedekah adalah menghapuskan dosa kita dan memberikan kita sebuah pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah akan memberikan kebaikan untuk diri kita. Selain itu, dari dampak sosialnya, tentunya banyak manfaat yang ditimbulkan dari sedekah ini. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antar sesama manusia. Artinya di sini dengan sedekah tersebut, seorang pemberi dan memberi itu akan senantiasa saling berinteraksi, mungkin akan menumbuhkan sifat kasih sayang di antara sesamanya. Kemudian yang kedua adalah sebagai pelindung dari musibah dan keburukan. Jadi sedekah adalah sangat berharga untuk kita, karena dengan harta-harta atau dengan membersihkan harta tersebut, seorang yang bersedekah akan melindunginya dari segala musibah dan menutup datangnya bala atau keburukan yang ada. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sedekah menutupi 70 pintu keburukan. Hadis riwayat Tabrani. Yang jelas di sini banyak yang dapat ditutupi dengan adanya sedekah, yaitu keburukan kita tadi. Kemudian lanjut yang ketiga, masih dengan manfaatnya. Yang ketiga adalah sebagai obat dari penyembuh penyakit. Nah, jadi sini jelas sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Al-Dailami. Artinya jelas sini Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk bersedekah. Dan juga dengan sedekah, orang-orang akan senantiasa mendoakan kita dengan keadaan sehat terus. Dan insya Allah menjadi sebagai kebaikan tadi. Dengan kebaikan itu insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala penyakit yang mungkin akan menjauhi kita dari segala perbuatan atau menjadikan diri kita agak susah melakukan kegiatan yang baik tadi. Kemudian yang keempat adalah sebagai penjaga harta dari kerusakan. Artinya di sini harta yang disedekahkan itu adalah sebagai pembersih harta kita tadi. Anggapnya sebagai suatu virus. Dengan adanya harta itu ada virus-virusnya. Nah, dengan sedekah itu akan menghilangkan virusnya. Artinya pembersihnya di situ. Kemudian yang kelima adalah memadamkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas di sini dengan sedekah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memadamkan api kemurkaannya kepada hamba tersebut. Karena dengan sedekah ini akan tumbuhnya air-air kesucian yang mungkin akan memberikan dampak positif dari yang memberikan itu sendiri. Baiklah, selanjutnya materi yang kedua yaitu tentang hibah. Apa sih hibah itu? Kalian tahu apa itu hibah? Jadi hibah berasal dari bahasa Arab juga, yang mana dari kata hibatun yang artinya pemberian. Sedangkan secara istilahnya atau terminologinya, hibah adalah pemberian sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ketika masih hidup kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan apa-apa kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam hibah tersebut seorang boleh memberikan hibahnya kepada orang lain meskipun tidak ada hubungan keluarga. Penerima hibah tidak berkewajiban memberikan balasan apapun kepada pemberi hibah tersebut. Jadi tidak ada timbal baliknya. Seorang penghibah tidak perlu menunggu adanya belas kasihannya atau pemberian tolak baliknya ya kepada sang pemberi hibah ini. Jadinya hibah di sini adalah pemberian secara cuma-cuma yang dihadapkan dengan memberikan hibah kepada orang tadi, memberikan hadiah kepada orang tadi, mungkin akan membahagiakan orang tadi. Itulah hibah. Kemudian hukum hibah. Hukum hibah adalah mubah, artinya boleh. Seorang muslim boleh melakukan hal ini. Bahkan sebagian ulama mengatakan hibah ini adalah sunnah. Artinya ketika kita dilakukan perbuatan hibah ini akan memperoleh pahala bagi kita ketika kita melakukannya. Adapun landasannya yaitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya janganlah seseorang menganggap remeh tetangganya meskipun hanya dengan pemberian berupa terancak kambing. Artinya di sini ini hadis riwayat Bukhari Muslim sahih hadisnya. Artinya di sini Rasulullah sangat menganjurkan kita dengan memberikan seseorang. Artinya di sini kan digambarkan dengan seorang tetangga. Dalam bertetangga tentunya kita harus saling memberi. Misalnya kita ada makanan nih hari ini, mungkin aromanya dan sebagainya dicium oleh tetangga tersebut. Kita memberikan itu kepada tetangganya sebagai wujud hibah tadi.
Tapi hati-hati dalam hibah ini ketika dilakukan dengan adanya niat riya atau menyombongkan diri agar dilihat orang lain gitu. Itu hukumnya adalah makruh. Artinya ketika dilakukan tidak akan memperoleh pahala apapun. Jadi itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu rukun hibah. Jadi ada 4 rukun hibah yang perlu kita ketahui semuanya. Yang pertama adalah orang yang memberikan hibah atau disebut juga dengan wahib. Nah, jadi orang yang memberikan hibah disebut wahib. Nah, jadi ada syaratnya ketika orang memberikan hibah. Yang pertama adalah berhak dan cakap dalam membelanjakan harta, yakni balik dan berakal. Artinya dia memiliki akal dan juga sudah balik. Balik itu ditandai dengan adanya suatu pemikiran yang mungkin matang dari pemikirannya. Yang kedua adalah dilakukan atas dasar kemauannya sendiri. Jadi wahib tadi atau orang yang memberi hibah tadi ada yang kedua yaitu dilakukan atas dasar kemauan sendiri. Jadi ada niat di dalam hati sendiri, kemudian bukan karena ada paksaan dari orang lain. Yang ketiga adalah dibenarkan melakukan tindakan hukum. Nah, jadi dia harus bisa dalam tindakan hukum tersebut syaratnya. Jadi seorang wahib atau pemberi hibah tadi. Kemudian yang kedua rukunnya adalah orang yang menerima hibah tersebut atau dikenal juga dengan mauhub lahu. Nah, jadi mauhub lahu atau penerima hibah. Nah, jadi dalam penerima hibah ini sudah ada ketika akad dilakukan, disyaratkan. Nah, disyaratkan. Nah, jika ketika akad berlangsung tidak ada atau hanya dasar pemikirannya saja, seperti janin yang masih dalam kandungan tadi penerimanya dan tidak adanya dilakukan hibah kepadanya, maka itu tidak bisa dikatakan hibah karena pemberinya tidak jelas atau yang menerimanya ini tidak jelas. Kemudian yang ketiga, adapun barang yang dihibahkan atau mauhubnya dari yang ketiga tadi, yaitu masih tentang rukunnya. Yang ketiga adalah barang yang dihibahkan tadi adalah milik pemberian hibah atau wahib tadi, milik barangnya sendiri, kemudian barangnya sudah ada ketika berlangsungnya hibah. Yang keempat adalah ijab kabul tadi. Jadi ijab kabul sangat berarti di sini karena dari seorang pemberi dan akan diterima oleh seorang yang menerima ini. Jadi itu rukunnya. Kemudian macam-macam hibah. Kemudian masih lanjut ke hibah, itu macam-macamnya. Hibah ada 2, yaitu hibah barang dan juga hibah manfaat. Tentunya barang ini menyangkut dengan apa yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seorang yang menghibahkan rumahnya, menghibahkan sawahnya, menghibahkan kebun sawitnya, mobil dan lain sebagainya. Kemudian hibah manfaat. Tentunya hibah manfaat ini adalah memberikan harta atau benda kepada pihak lain untuk dimanfaatkan. Namun materi harta atau barang itu tetap menjadi miliknya pribadi atau pemilik ini tetap memberikan hibahnya. Jadi pemilik hibah tersebut masih menjadi miliknya. Tapi dengan kata lain di sini adalah manfaatnya itu misalnya menggunakan haknya saja. Misalnya gini ya, sebaiknya ini ada akta notasi dan sebagainya. Mungkin ketika seorang ini dihibahkan rumah misalnya, rumah ini didiami saja, tidak untuk orang yang menerima tadi, tapi untuk didiamnya saja atau memberikan manfaatnya untuk tinggal sementara. Jadi gitu. Kemudian lanjut ke pembahasan yang ketiga, yang terakhir adalah hadiah. Tentunya hadiah ini sangat rajin nih ada di masyarakat yang ada. Misalnya ketika ulang tahun, ketika mendapatkan prestasi, itu bisa memberikan hadiah kepada orang. Apa sih pengertian hadiah tersebut? Nah, jadi hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakannya atau memberikan penghargaan atas suatu prestasi yang diraih. Jadi atas ada pencapaian seseorang, misalnya diri saya pribadi nih, dapatkan juara 1, terus kamu memberikan hadiah kepada saya, itu sebagai wujud penghargaannya tadi. Sedangkan hadiah dalam ajaran Islam sendiri adalah dianjurkan karena saling memberikan hadiah ini dan menyenangkan hati orang lain. Kemudian hukum dan dalil hadiah. Jadi hadiah ini adalah hukumnya adalah sunnah, artinya dianjurkan juga sunnah. Karena hal ini merupakan suatu pemberian atas dasar prestasinya tadi, tentunya akan menyenangkan orang lain. Dan juga diperintahkan juga untuk menerima hadiah ini, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya penuhilah panggilan orang yang mengundangmu dan janganlah engkau menolak hadiah dan jangan pula memukul orang Islam. Artinya ini ketika ada orang yang memanggilmu,
untuk mengundangmu datang suatu acara dia, maka penuhilah. Dan kemudian juga janganlah engkau menolak hadiah, artinya jangan sampai menolak hadiah ini. Misalnya seorang memberi kepada kamu, jangan ditolak, karena itu adalah suatu pemberian yang mungkin dapat menyakiti dirinya ketika kita menolaknya. Hadisnya adalah hadis riwayat Muslim. Sekian penyampaian materi tentang indahnya berbagi dengan sedekah, hibah, dan juga hadiah. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang ada, karena sejatinya ini hanyalah manusia biasa dan segala kelebihan hanya datang pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.